Hal apa yang paling bikin lo bahagia di dunia ini? Uang yang selalu cukup buat beli semua kebutuhan, kesehatan yang terjamin, pendidikan gratis, udara yang sehat, penduduk yang gak gampang tantrum, pemerintahnya yang jujur, kriminalitas rendah, yang bikin kita aman dan tenang, kayaknya cukup bikin happy ya. Nah, sebelum kalian nonton videonya, gue mau tahu dulu dong, kalau versi kalian, bahagia itu apa sih? Coba komen di bawah. Negara yang masyarakatnya paling bahagia di dunia saat ini nomor satunya adalah Finlandia. Dan ini bukan tahun pertama mereka. Selama 7 tahun terakhir, Finlandia selalu di posisi puncak. Diikuti dengan Denmark di posisi 2, lalu Islandia di posisi ketiga. Lu penasaran gak sih? Pengen pindah ke sana gitu? Ya, sebagai penduduk di negara yang peringkatnya 80 sih, jujur gue penasaran ya. Tapi jangan kagum dulu nih sama Finlandia. Ibarat hidup, nggak ada yang sepenuhnya hitam. Dan nggak ada yang sepenuhnya putih. Selalu ada sisi gelap di tempat paling terang sekalipun. Anjay. Nah, meski katanya paling bahagia, ada fakta kontradiktif di mana ternyata Finlandia juga jadi negara dengan angka bunuh diri paling tinggi di antara negara-negara di Eropa. Daripada penasaran, yuk kita bahas aja langsung kenapa negara Finlandia yang katanya paling bahagia malah tinggi angka bunuh dirinya. Penilaian peringkat negara paling bahagia di dunia selama ini diambil dari penilaian warga masyarakat. Dengan menilai produk domestik bruto per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan untuk membuat pilihan hidup sendiri, kemurahan hati masyarakat, dan juga persepsi tingkat korupsi. Kayaknya di poin terakhir itu kita paling jeblok gak sih? Nah, masyarakat Finlandia ini dapat nilai sebesar 7.741. Ngomongin kesejahteraan, gak akan jauh dari uang. Pertama, kita bahas dulu nih pendapatan penduduk di sana. Finlandia punya jumlah penduduk yang gak terlalu banyak. Menurut survei tahun 2023, penduduknya ada 5,5 juta jiwa dengan luas wilayah 338.000 km persegi. Luasnya itu hampir 3 kali lipat luas Jawa. Tapi warganya cuma setengah penduduk Jakarta. Waduh, idaman banget ya. Dan 72% dari masyarakat yang ada di usia kerja, yaitu 15-64 tahun, punya pekerjaan dengan pendapatan yang tetap. Mereka juga terkenal sama budaya kerja yang jam dan jadwal kerjanya wajar dan sehat. Mereka menjamin setiap karyawan bisa menikmati keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kalau kata Gen Z itu work-life balance. Nah, lingkungan kerjanya juga positif dan ramah bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi. Sehingga nyaman bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan kalangan minoritas. Rata-rata orang Finlandia mengantongi 46.000 USD per tahun, atau setara 750 jutaan rupiah per tahunnya. Kalau di Indonesia berapa nih rata-ratanya? Nah, kalau dibagi per bulan, berarti sekitar 62 juta per bulan, di mana ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin pun tergolong rendah di sana, bukan di sini. Gak heran sih, karena 91% orang dewasa yang berusia 25-64 tahun di sana udah selesai pendidikan menengah atas. Jadi, masyarakat di sana punya literasi yang baik dibanding rata-rata negara lain di dunia. Mencari pekerjaan di sana juga nggak susah. Kalau siap kerja dan daftar kerja, akan mudah dapat kerja. Jadi, tingkat pengangguran di Finlandia juga sangat rendah. Finlandia punya program kesejahteraan sosial yang kuat. Di bidang pendidikan, saat ini Finlandia punya sistem terbaik di dunia. Gak cuma karena gratis, tapi siswa diajarin buat fokus ke pengembangan keahlian dan minat bakat utama mereka. Bukan sekedar mengejar nilai tinggi. Di sana, guru juga dihargai banget dan dapat status sosial yang terhormat. Jadi, kualitas ajarannya juga dapat perhatian yang baik. Finlandia juga berinvestasi besar ke pendidikan dan pelatihan kejuruan buat ngembangin keterampilan masyarakat dewasa. Biar punya prospek pekerjaan yang lebih baik dan kemampuan yang lebih tinggi untuk beradaptasi di pasar tenaga kerja. Dan ya, sebagian besar program ini ditawarin secara gratis. Di bidang kesehatan, Finlandia juga tergolong berhasil kasih fasilitas dan layanan yang sangat baik. Walau nggak sepenuhnya gratis, tapi bisa diakses dengan biaya yang cukup terjangkau. Angka harapan hidupnya sampai 82 tahun. Dan buat para lansia, di sana ada program Living Lab, di mana melalui program ini, mereka bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan lansia. Wah, lansia didengerin loh. Supaya mereka bisa hidup mudah, nggak kesepian, dan aman tinggal di rumah.
Fasilitas dan layanan yang baik dan memuaskan ini pastinya berkat pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, bisa diandalkan, dan bersih dari korupsi. Hasil indeks persepsi korupsi di tahun 2023, skor Finlandia adalah 87, di mana skor 0 menunjukkan pemerintahan yang sangat korup dan skor 100 adalah sangat bersih. Kalau menurut kamu, Indonesia dapat nilai berapa ya? Ya, kalau di sini mah kebanyakan oknum begal kelanggaran. Jadi ya sampai ke masyarakat tinggal catatan aja, karena kebanyakan dibegal tuh di tiap lapisan. Bangun pagi bisa hirup udara segar, jalan-jalan dan nikmati hari-hari bebas polusi. Rasanya jadi hal yang istimewa banget di Indonesia. Apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta. Tetangga gak bakar sampah aja udah syukur. Tapi kalau di Finlandia, lu bakal nyaman beraktivitas di luar ruangan karena di sana rendah banget polusi. Finlandia termasuk sebagai salah satu negara paling ramah lingkungan dan rendah polusi di dunia. Negara ini dapat skor 99,8 untuk kesehatan lingkungan dan 98,8 untuk kualitas udara. Juga dalam hal sanitasi, air minum, dan perlindungan dari paparan logam berat, mereka dapat angka 100. Iya, sempurna. Wah, manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Tapi kalau kebersihan kota, ternyata ada yang nilainya sempurna kayak Finlandia. Nggak heran lah, karena sekitar 35% energi di negara ini berasal dari sumber energi terbarukan. Di Finlandia, kadar kualitas udara adalah dengan nilai polusi 5,5 mikrogram per meter kubik, di mana nilai 0 sampai 15,5 ini menunjukkan udara yang bersih dari polusi partikulat. Beda sama Indonesia yang rata-rata kualitas udaranya adalah dengan polusi 34,3 mikrogram per meter kubik, di mana nilai 15,6 sampai 55,4 mikrogram per meter kubik itu menunjukkan polusi sedang. Kalau di Jakarta sih udah di atas 80-an ya, alias bukan gak sehat lagi, udah kayak beracun lah, toxic gitu. Gimana gak gampang tantrum coba masyarakatnya? Nah, kita ke pertanyaan utamanya. Terus, jadinya kenapa dengan kehidupan yang kesejahteraannya terjamin, memungkinkan hidup work-life balance, slow living, dan segala kelebihan lainnya, kenapa orang di sana bisa depresi sampai kepikiran untuk mengakhiri hidupnya? Kenapa mereka nggak bersyukur, anjir? Jangankan semua keberuntungan yang udah gue bahas tadi, dapat pemerintah yang nggak korupsi aja tuh kita iri banget. Aduh, nggak bersyukur ya mereka. Tapi, yang kita nggak duga-duga, tingkat bunuh diri yang tinggi ini ternyata ada hubungannya sama iklim. Kalian semua pasti pernah dengar kalau berjemur di bawah matahari itu bisa menambah kebahagiaan. Emang sih, panas bikin keringetan, bikin kita kadang emosi, ya kan? Tapi, matahari itu punya efek bagus buat kesehatan tubuh dan mental. Sinar matahari bisa merangsang produksi hormon dopamin dan serotonin di otak, di mana hormon dopamin itu bisa menciptakan rasa senang, mengatur suasana hati, dan pola tidur. Sedangkan hormon serotonin bisa mengatur emosi hingga bikin kita ngerasa lebih tenang, positif, dan fokus. Nah, di negara-negara Nordik ini jadi masalah, termasuk Finlandia, di mana musim dingin mereka begitu lama dan gelap. Suhu rata-rata di Helsinki, ibu kota Finlandia itu, berkisar di -4 derajat hingga 18 derajat Celcius. Iklim yang dingin dan gelap bikin suasana hati penduduknya itu gloomy atau muram dan gak ada semangat. Norman Rosenthal dalam bukunya Winter Blues nyebutin kalau orang-orang saat musim dingin akan cenderung sering makan berlebihan, tidur berlebihan, kehilangan energi, minat, dan lainnya sering bertambahnya hari. Nah, suasana hati yang muram dan lesu di musim dingin ini disebut sebagai Seasonal Affective Disorder atau disingkat SAD. SAD. Mengalami SAD atau SAD bisa bikin orang malas berhubungan sama orang lain, menarik diri dari pergaulan, dan susah berkonsentrasi. Dan akumulasinya bisa bikin mereka merasa tertekan. Jadi masuk akal tuh kalau di musim dingin yang panjang bikin mereka juga jadi orang yang dingin. Beda sama negara tropis yang masyarakatnya punya kepribadian yang hangat, lebih ceria dan bersemangat. Kayak masyarakat di Indonesia gitu, ramah-ramah kan? Iya kan? Nah, tapi kalau kepanasan bikin gerah juga sih, bikin masyarakatnya jadi tantrum. Nah, kembali ke Finlandia. Angka bunuh diri di sana mencapai 13,4 kematian per 100.000 orang. Selain karena iklim, ternyata menyandang predikat negara paling bahagia di dunia, bikin masyarakat Finlandia jadi punya beban mental.
Mereka yang punya masalah atau lagi sedih, jadi ngerasa kayak denial. Citra sebagai penduduk paling bahagia bikin warga Finlandia diperkirakan jadi sulit sadar dan ngakuin kalau mereka mengalami gejala-gejala depresi dan harusnya segera cari pertolongan ahli. Masalah depresi ini banyak dialami para penduduk yang masih berusia muda. Sepertiga dari kasus kematian penduduk yang usianya 15-24 tahun disebabkan oleh bunuh diri. Sebuah penelitian di tahun 2018 yang berjudul In the Shadow of Happiness menyebutkan sekitar 16% penduduk perempuan dan 11% laki-laki yang usianya 18-23 tahun di Finlandia mengaku kalau mereka merasa kesulitan atau menderita dalam hidup. Dan kondisi ini juga dialami oleh mereka yang berusia di atas 80 tahun. Pemuda di Finlandia ternyata banyak yang stres karena mulai banyak yang susah dapat kerja. Pengangguran di sana memang cuma 8,1%. Tapi sebagian besar dari para pengangguran ini adalah mereka yang berusia muda. Finlandia saat ini juga menghadapi tren dunia dalam hal digitalisasi dan gig ekonomi, di mana kebutuhan pasar pekerjaan berupa kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas. Ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem kerja itu mengganggu kesehatan mental anak-anak muda. Pekerjaan kayak desain grafis, video editor, driver online, virtual assistant, fotografer, programmer, dan banyak pekerjaan lainnya yang dibayarkan berdasarkan proyek ternyata tidak semudah itu dijalani. Diperkirakan masalah mental yang dialami pemuda di Finlandia juga disebabkan karena pengaruh media sosial. Nah, masalah-masalah ini jadi penyebab banyak anak muda di sana depresi dan pengen ngakhirin hidupnya. Wah, kirain di Indonesia doang yang kayak gitu. Yang susah dapat kerja, dan Gen-Z-nya kecanduan medsos, serta standar TikTok yang merusak kebahagiaan. Kalau menurut lo gimana? Wajar gak sih mereka bunuh diri karena masalah-masalah tadi? Kalau lo mau koreksi atau mau nambahin sesuatu, silakan ketik aja di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe dan like kalau lo suka video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya.